Tol Lembar Kayangan dinilai seperti hayalan. Mataram, anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB Imori Hanafi menilai rencana pembangunan jalan tol dari Lembar ke Kayangan, port to port, masih jauh dari kata realistis. Menurutnya, proyek senilai puluhan triliun rupiah itu lebih menyerupai hayalan dibanding kebutuhan mendesak masyarakat saat ini. Mori menegaskan, konsep pembangunan jalan harus mempertimbangkan efisiensi dan kemampuan anggaran, baik pusat maupun daerah. Kalau jalur port to port dibangun baru sepenuhnya sepanjang 80 km, itu terlalu berat bagi APBN, apalagi bagi APBD kita. Makanya kami usulkan agar memanfaatkan jalur yang sudah ada dari Patung Sapi di Gerung ke arah bandara, lalu menyambung ke jalan lama. Tambahannya hanya beberapa kilometer, ujar politikus Partai Nasdem itu usai menggelar rapat dengan Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin, Kepala Bapeda NTB Iswandi, Kepala Dinas Perkim NTB, Kepala BWS NT1 serta sejumlah Kepala Balai PUPR di ruang rapat Dinas PUPR NTB, Senin 6 Oktober. Dengan pola tersebut, lanjutnya, kebutuhan anggaran hanya sekitar 3,5 triliun rupiah, jauh lebih efisien dibanding proyek jalan tol baru yang bisa menelan hingga 22 triliun rupiah. Pendekatan ini jauh lebih rasional dan cepat dirasakan manfaatnya. Selain bisa mengurai kemacetan menuju Pelabuhan Kayangan, jalur ini juga akan membuka akses ekonomi baru ke Lombok Timur, jelas politisi asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu. Usulkan bypass lebih hemat. Sambungan hal 1. Menurut Mori, rencana tol Lembar Kayangan belum memenuhi syarat kelayakan secara teknis. Kalau tol, memang belum waktunya. Dulu syaratnya volume capacity ratio, VCR, minimal 7,6, sementara jalan kita sekarang baru 4,9. Masih di bawah standar. Beberapa titik memang padat, tapi kalau menunggu semua sesuai syarat, kita tidak tahu kapan mulai, katanya. Mori menambahkan, proyek tol memang sudah masuk dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2025-2035. Namun untuk saat ini, fokus pembangunan diarahkan pada jalur bypass yang lebih memungkinkan secara anggaran. Anggaran Feasibility Study, FS, kemarin kita alihkan ke proyek bypass. Tahun ini targetnya selesai FS dan AMDAL, tahun depan masuk tahap DID dan pembebasan lahan. Mudah-mudahan tahun 2029 sudah mulai konstruksi fisik, terangnya. Mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu menegaskan bahwa pembangunan tol bukan mustahil, tetapi perlu perhitungan matang. Kalau nanti lalu lintas sudah padat dan memenuhi syarat, baru kita pikirkan tol. Sekarang kita fokus pada yang bisa dikerjakan dan berdampak langsung, tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menyatakan dukungan terhadap usulan jalur bypass Gerung Bandara sebagai solusi realistis di tengah keterbatasan anggaran. Kalau kita bangun jalan baru seluruhnya, bebannya terlalu besar. Dengan memanfaatkan jalur existing, kita bisa menekan biaya dan mempercepat pelaksanaan. Dampaknya juga langsung dirasakan masyarakat, kata Sadimin. Ia menjelaskan, saat ini tahapan studi kelayakan dan AMDAL sedang berjalan. Akhir tahun ini FS dan tender dimulai, AMDAL masih proses. Untuk tahap awal ada pelebaran sepanjang 15 km. Dalam Rencana Jaringan Jalan Nasional 2025-2035, proyek ini memang disiapkan sebagai akses strategis menuju Pelabuhan Kayangan, jelasnya. Sadimin berharap, dukungan antara pemerintah daerah, legislatif, dan pusat terus berjalan agar pembangunan tidak berhenti di tahap perencanaan. Kalau semuanya bergerak searah, insya Allah tahun 2029 kita bisa mulai konstruksi fisiknya. Targetnya bukan sekadar rencana di atas kertas, tapi benar-benar terwujud di lapangan, pungkasnya. Jo. Kita berharap infrastruktur juga semakin baik, infrastruktur dasar, utamanya jalan, jembatan, tapi juga yang terkait dengan konektivitas, karena transportasi multimoda ini menjadi tulang punggung dari pembangunan. Dan Pak Gubernur juga punya visi yang jauh ke depan, ingin NTB semakin makmur, bahkan semakin mendatangkan devisa, karena pariwisata juga dikembangkan. Makanya Pak Gubernur dan itu semua membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur. Kalau peluangnya ada, ikhtiarnya di situ.